Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, penyakit hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya diduga bisa menular lewat udara. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komite Ahli Hepatitis Kementerian Kesehatan Rino Alfani Gani. Menurutnya hingga saat ini peneliti di berbagai negara belum bisa menemukan penyebab dari munculnya hepatitis akut ini. Lalu sebenarnya seperti apa perkembangan hepatitis akut di Indonesia dan apakah benar hepatitis akut ini bisa menular lewat udara? Sudah tersambung langsung dengan anggota Komite Ahli Hepatitis Kementerian Kesehatan Dr. Rino Alfani Gani. Selamat pagi, Dr. Rino. Ya, Dr. Rino, bisa dijelaskan seperti apa dokter perkembangan hepatitis akut di Indonesia, terutama bagaimana yang terserang yaitu anak-anak terutama, dan sebenarnya apakah betul bisa menular lewat udara, Dr. Rino? Ya, saat ini sekitar 8 kasus dan sebenarnya 7 kasus tidak memenuhi kriteria hepatitis akut misterius ini. Lalu kemudian yang masuk probable 1 dan kemudian yang pending karena masih ada pemeriksaan yang masih belum lengkap, ada 7. Saya kira demikian. Dan sampai saat ini kita masih belum tahu apa penyebabnya, kaitannya dengan apa, masih belum jelas. Namun dari pengalaman di luar negeri dikaitkan dengan adanya infeksi dari adenovirus, ya. Walaupun di kita belum ada yang terbukti ada virus, namun oleh karena di negara lain terbukti ada kira-kira 50% dari seluruh kasus yang ada tersebut di satu negara itu terdapat adenovirus, maka adenovirus dianggap sebagai salah satu yang bisa memungkinkan untuk terjadinya hepatitis akut yang misterius ini. Baik, Dr. Rino. Adenovirus ini memang banyak, ya, ada banyak adenovirus ini, dan salah satu diantaranya bisa menyebar melalui udara. Oke, untuk adenovirus sendiri, Dr. Rino, itu sifatnya seperti apa, dokter? Ini virus yang sebenarnya menyerang pada kondisi di mana itu sistem kekebalan tubuhnya tidak bagus, gitu ya. Karena itu biasanya menyerang pada kondisi manusia yang kurang bagus sistem imunnya. Baik, Dr. Rino, dan jika kita dengar sebutannya yaitu hepatitis misterius, pastinya ini sangat mencekam dan menakutkan terutama bagi orang tua. Sebenarnya seberapa misterius dan mengapa dikatakan misterius? Apakah gejalanya berbeda-beda dari satu pasien ke pasien lainnya atau memang karena penyebabnya hingga saat ini belum diketahui secara utuh, Dr. Rino? Ya, misterius karena memang penyebabnya sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Sebenarnya kalau gejalanya sangat menyerupai hepatitis akut atau hepatitis yang radang hati yang baru terjadi, di mana timbul gejala di lemas, kemudian diare, sakit perut, ya, dan kemudian dapat terjadi kuning, mana mata menjadi kuning, lalu buangan kecil menjadi coklat seperti teh yang kental, serta buangan besar seperti dempul. Nah, ini gejala
yang umumnya didapatkan pada kondisi hepatitis radang hati. Oke. Nah, Dokter Rino, jika memang ada yang terjangkit, pasti kita dengar berita bagaimana ada yang membutuhkan transplantasi hati, bahkan ada berujung kematian. Tapi sebenarnya ini bisa diobati tidak? Is it curable dan treatable? Ya, karena sampai saat ini kita masih belum tahu penyebabnya itu apa, sehingga pengobatannya secara kausatif atau berdasarkan penyebab belum bisa dilakukan. Tetapi sebenarnya sebagian besar kasus ini bisa ditangani dengan pengobatan secara suportif, walaupun tentu ada kasus-kasus yang memang berat sekali, sehingga harus dilakukan penanganan secara khusus, misalnya transplantasi hati. Namun silakan dokter, silakan. Ya, di kita sendiri kasus yang masuk memang sangat berat dan hanya sempat beberapa jam saja di rumah sakit dan kemudian meninggal, sehingga tidak sempat untuk melakukan tindakan seperti transplantasi hati. Baik, lalu Dokter Rino, dengan itu dan juga dengan adanya dugaan bahwa bisa ditransmisi melalui udara, ini bagaimana cara mencegahnya, terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak, mungkin balita, yang mungkin sulit menggunakan masker, ini bagaimana cara-cara pencegahannya, dokter? Ya, cara pencegahan itu kita harus melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal ini. Yang paling penting adalah cuci tangan, lalu kemudian menjaga jarak dan menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta menggunakan masker. Ini yang sudah dicanangkan oleh Badan Kesehatan Dunia dan juga dari Kementerian Kesehatan. Baik. Untuk anak-anak secara singkat saja dokter, untuk mungkin bayi dan anak-anak yang mungkin belum bisa menggunakan masker, itu bagaimana? Ya, karena itu perlu sekali dijaga kesehatan atau kontak langsung ya. Kemudian kebersihan makanan dan minumannya harus terjaga, dan kalaupun bayi dan anak-anaknya belum bisa menggunakan masker, orang-orang yang memakai tersebut tentu harusnya menggunakan masker. Baik, terima kasih Dr. Rino Alvanigani atas informasinya, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.